DPR RI rampungkan fit and proper test calon dubes. Berdampak negatif, MUI Jatim fatwakan haram san horeg. Alwi Farhan lolos ke babak 16 besar Japan Open 2025. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon duta besar atau Dubes Republik Indonesia untuk sejumlah negara tetangga sudah rampung dilaksanakan di Komisi 1 DPR RI. Selanjutnya, kata Puan, berada di tangan pemerintah. Ya, semua partai pasti kan mendiskusikan. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon duta besar atau Dubes Republik Indonesia sudah selesai dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR RI. Menurut Puan, surat hasil uji kelayakan sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui surat resmi dari DPR RI. Hal tersebut disampaikan Puan Maharani usai sidang paripurna DPR RI masa persidangan 4 tahun sidang 2025 pada hari ini Selasa 15 Juli 2025. Proses selanjutnya, kata Puan, menjadi kewenangan penuh pemerintah. Puan menjelaskan tahapan berikutnya akan menunggu pelantikan dan juga surat tanggapan dari negara-negara tujuan mengenai pengusulan para calon dubes tersebut. Menurut Puan, hal ini merupakan bagian dari mekanisme diplomatik yang harus dilalui sebelum para calon dubes resmi menjalankan tugasnya di negara penempatan. Proses fit and proper dubes sudah selesai di Komisi 1 dan DPR sudah bersurat kembali kepada pemerintah atau kepada Presiden, dan ya tentu saja mekanisme yang selanjutnya ada di pemerintah. Dan itu akan menunggu ya proses pelantikan, kemudian proses surat dari negara tersebut terkait dengan tanggapan terhadap dubes-dubes yang sudah kita usulkan. Jadi dengan rampungnya di tahapan legislatif, kini sepenuhnya berada di tangan eksekutif. Pemerintah akan menentukan waktu pelantikan serta menyesuaikan dengan proses administratif dari negara mitra tempat para calon dubes akan bertugas. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah mengusut tuntas peredaran beras oplosan yang meresahkan masyarakat. Menurut Puan, praktik curang tersebut bisa merugikan rakyat dan mencederai kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional. Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal peredaran beras oplosan di pasaran. Menurut Puan, pemerintah harus mengusut tuntas masalah tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Lebih jauh, Puan menambahkan DPR RI akan turut mengawal kasus tersebut melalui fungsi pengawasan oleh komisi-komisi terkait. Puan mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah mulai menindaklanjuti temuan beras oplosan di pasar. Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Lebih mendalam, Puan menegaskan agar seluruh pihak mendukung upaya penegakan hukum sehingga praktik curang dalam distribusi pangan ini tidak kembali terjadi. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan beras oplosan telah menyebar luas sampai di rak-rak supermarket dan minimarket. Beras tersebut dikemas menyerupai beras premium, namun kualitas dan isinya tidak sesuai standar. Investigasi Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan menemukan 212 merek beras tidak memenuhi standar mutu, termasuk pelanggaran pada berat kemasan, komposisi, hingga label mutu. Pemerintah sudah melaporkan temuan tersebut kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti secara hukum. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Informasi selanjutnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten. Dalam kegiatannya, Ketua MPR RI menggelar forum bersama Gubernur Banten Andra Soni, Kepala Daerah Kabupaten Kota, serta Forkopimda se-Banten. Dalam pertemuan tersebut, Ketua MPR RI mendengarkan langsung berbagai keluhan dan permasalahan daerah, serta siap memfasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani ke pendopo Gubernur Banten Senin siang disambut langsung Gubernur Banten Andra Soni dan para kepala daerah serta pimpinan Forkopimda se-Banten. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup ini, Ketua MPR RI menyampaikan komitmennya untuk membantu mengkomunikasikan berbagai permasalahan pemerintah daerah di Banten kepada pemerintah pusat. Menurutnya, berbagai persoalan di Banten bersifat kompleks dan membutuhkan dukungan nyata dari berbagai pihak, termasuk komunikasi intensif dengan menteri terkait demi mempercepat pembangunan. Tak hanya itu, Ketua MPR RI juga menyoroti program-program unggulan Gubernur Andra Soni, seperti program Bangun Jalan Sejahtera atau Bang Andra yang menyentuh pembangunan jalan desa. Menurutnya, meski belum maksimal, program ini sudah tepat sasaran dan hanya membutuhkan proses dan kesabaran. Ketua MPR RI menyampaikan Banten merupakan provinsi yang strategis karena bersebelahan langsung dengan ibu kota. Menjaga stabilitas dan kemajuan Banten secara langsung akan memberikan dampak terhadap kondusivitas nasional. Dalam forum tersebut, Gubernur Banten Andra Soni turut memaparkan program sekolah swasta gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB yang telah menyentuh 811 sekolah di seluruh provinsi Banten. Kebijakan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah provinsi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Kita minta saran, kemudian berdasarkan pengalaman yang beliau miliki untuk membantu kami membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Kunjungan Ketua MPR RI ini diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara daerah dan pusat, serta mendorong akselerasi pembangunan di Provinsi Banten yang lebih merata dan berkeadilan. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Pemirsa, pemerintah telah resmi meluncurkan sekolah rakyat yang berada di 63 titik di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menggandeng KPAI dan Kemen PPA untuk mencegah bullying di sekolah rakyat. Kementerian Sosial telah resmi melaunching sebanyak 63 titik sekolah rakyat seluruh Indonesia pada 14 Juli 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, meski sekolah rakyat berbasis boarding school, namun Gus Ipul memastikan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan bullying, tindak kekerasan seksual, dan intoleransi ada di sekolah rakyat. Pihaknya juga telah menggandeng Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memitigasi agar hal-hal itu tidak sampai terjadi. Tidak ada bullying, harus dihindari, harus dimitigasi, jangan sampai ada bullying, tidak ada kekerasan seksual, tidak ada intoleransi. Nah, dalam keperluan ini kita kerjasama ya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga dengan KPAI, kemudian juga dengan beberapa lagi lembaga untuk memitigasi agar itu tidak terjadi dengan mekanisme, prosedur, dan mungkin nanti juga dengan teknologi. Pada hari Senin 14 Juli 2025 dari total 100 titik yang akan dirasmikan pemerintah, saat ini sudah berjalan sebanyak 63 titik dan sisanya 37 titik akan rampung pada akhir bulan Juli 2025. Dari Jakarta, De Chandra, Berita Nasional TV. Sementara itu, fenomena krisis murid terjadi pada tahun ajaran baru 2025-2026 di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB, SD Negeri Wiji Mulyolor hanya mendapatkan 1 siswa baru. Fenomena kekurangan murid masih terjadi di Kabupaten Kulon Progo pada tahun ajaran baru 2025 kali ini. Di SD Negeri Wiji Mulyolor, Kapanewon, Nanggulan, pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini hanya mendapatkan 1 siswa baru. Krisis siswa baru ini terjadi karena minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah ini terbilang sedikit sejak 4 tahun terakhir. Rata-rata setiap kelas berisi 4-5 orang dan di kelas 4 dan 1 hanya berisi 1 orang.
Sementara total peserta didik pada tahun ajaran 2025-2026 sekolah ini hanya terdapat 29 siswa. Faktor krisis siswa ini selain karena banyaknya sekolah dasar, juga lokasi sekolah yang kurang strategis dan jauh dari perkampungan. Banyaknya pilihan sekolah baik negeri atau swasta juga menyebabkan sekolah ini kekurangan siswa. Setidaknya terdapat 3 SD negeri yang letaknya berdekatan sehingga psikologis orang tua cenderung menyekolahkan anaknya di sekolah terdekat dari rumah mereka. Terima kasih untuk siswa baru di tahun ini kami mendapatkan kepercayaan dari warga itu 1 siswa. Untuk 1 siswa ini dari Desa Kerinjing, lebih tepatnya di depan sekolah kita. Krisis murid yang terjadi berdampak besar, yakni penerimaan bantuan operasional sekolah yang mengecil. Dana bos yang kecil akibat kekurangan siswa akan membuat sekolah harus melakukan efisiensi ketat. Sementara belanja operasional seperti listrik, air, dan sambungan internet tak bisa diminimalisasi. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Berdampak negatif, MUI Jatim fatwakan haram sanhorek. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim menganggap sound horeg mengganggu ketertiban masyarakat dan banyak mengandung dampak negatif. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris MUI Jatim Kiai Haji Hasan Ubaidillah bahwasannya fatwa MUI Jatim mengharamkan tentang penggunaan sound horeg karena dinilai banyak mudaratnya atau dampak negatif. Ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg, salah satunya MUI Jatim menyebutkan penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain adalah haram. Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan atau merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain. Memutar musik diiringi joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemungkaran lain baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa berkeliling pemukiman warga hukumnya haram. Akan tetapi dari sisi yang lain menurut para pengaju fatwa itu terjadi beberapa hal yang sifatnya negatif dan merusak. Yang pertama terkait dengan sound horeg tersebut mengganggu ketertiban dan keamanan, terutama kebisingan dan suara tersebut bisa merusak kaca, genteng. MUI menegaskan penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya dibolehkan, asalkan digunakan secara proporsional dan untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Sebelumnya, polemik sound horeg muncul setelah Forum 1 Muharram 1447 Hijriah, Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan mengeluarkan fatwa haram sound horeg karena dampak sosial yang ditimbulkan. Fatwa haram tersebut kemudian didukung oleh MUI Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Wali Kota Bekasi Tri Adianto melantik David Rahadja sebagai Direktur Utama PT Sinergi Patriot periode 2025 hingga 2030. Ia berharap pergantian kepemimpinan di badan usaha milik daerah itu dapat membawa dampak positif pada pendapatan daerah. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyebut tantangan BUMD ke depannya akan lebih berat. Untuk itu, ia meminta agar BUMD ke depannya dapat lebih profesional dan memberikan kontribusi untuk pemasukan daerah. Ia juga berpesan tantangan ke depan lebih banyak, harus lebih optimalisasi, terutama adalah mitra patriot, tugas besar penataan transportasi, kemudian juga membantu bidang pariwisata dan terkait kesediaan pangan agar tentu upaya stabilisasi harga sehingga menurun tingkat inflasi cukup tinggi di Kota Bekasi. Tentu punya tugas besar terkait dengan penataan transportasi, kemudian juga ke depan juga terkait dengan membantu di bidang pariwisata, kemudian juga terkait dengan ketersediaan pangan ya, agar tentu upaya stabilisasi harga sehingga menurunkan tingkat inflasi yang hari ini cukup tinggi di Kota Bekasi.
Merespon hal ini, David Rahadja mengatakan sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan layanan publik merencana membuka kanal komunikasi langsung dengan masyarakat, warga masyarakat Bekasi bila ada keluhan terutama transportasi terkait sampah dan juga terkait job desk BUMD Mitra Patriot bisa hubungi via email. Dicek belum untuk kondisi segala macam hujan? Per hari ini sejak saya mulai tugas, mungkin besok mulai saya akan cek. Jadi bersama tim, kita sudah bentuk tim. Jadi tadi job desk kan ada untuk pasar, pengelolaan limbah, transportasi, juga aset kelola. Jadi kita udah punya tim. Mulai besok kita akan langsung gerakan tim tersebut untuk sesuai job desk mereka masing-masing. Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih kabar lain, sebuah kendaraan mobil pickup ugal-ugalan dan menabrak kendaraan petugas hingga sejumlah lapak jualan di Jakarta Selatan. Setelah diberhentikan, mobil tersebut membawa 2 motor bodong dengan dokumen kendaraan palsu. Selamat malam Komandan, mohon izin dilaporkan 91C lakukan pengejaran terhadap AR pickup yang ugal-ugalan dan membahayakan pengendara lain di jalur tol dalam kota. Inilah saat mobil patroli jalan raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengejar sebuah mobil pick-up bermuatan berlebih atau over dimension overload yang melaju secara ugal-ugalan sejak dari dalam tol dalam kota arah Senayan hingga Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Petugas yang curiga dengan muatan yang berlebih tersebut akhirnya bisa menghentikan paksa kendaraan bernomor polisi BF 8031DN. Hasilnya ditemukan 2 kendaraan motor bodong disertai surat tanda nomor kendaraan palsu yang disembunyikan di balik terpal biru. Menurut Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Danar Dono Fernandi dalam proses pengejarannya. Sebelum dapat dihentikan, mobil pickup ugal-ugalan tersebut juga menabrak kendaraan dinas patroli lainnya, serta menabrak sejumlah lapak jualan di Bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sangat tinggi. Namun saat sedang diberhentikan, ternyata supir yang membawa kendaraan tersebut langsung melaju dengan cepat dan bergerak secara ugal-ugalan. Selain diberikan tindakan tilang, kasus penemuan 2 kendaraan bodong tersebut kini diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, diduga melakukan pemerasan dan ancaman kepada korban, 9 wartawan gadungan diamankan Unit 2 Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya di sebuah rumah di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Akibat pemerasan para pelaku tersebut, korban diduga alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik para pelaku dugaan pemerasan dan pengancaman di salah satu hotel transit di sebuah rumah di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Nampak petugas memasuki rumah pelaku berinisial FF dan langsung menginterogasi terkait aksinya. Usai mendapatkan informasi dari FF, akhirnya 8 pelaku lainnya diamankan di sebuah lapo di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku melancarkan aksi pemerasan dan ancamannya kepada korban pada saat para korban keluar dari hotel transit. Akibat pemerasan para pelaku tersebut, Kornam diduga alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Saat ini 9 wartawan gadungan tersebut dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, kaca pintu dan jendela retak akibat dilempar batu oleh 2 bocah laki-laki di jalur perlintasan antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor. PT Kereta Komuter Indonesia alami kerugian yang cukup besar. Meski kedua bocah berusia 8 dan 10 tahun itu telah diserahkan ke pihak yang berwajib, namun hingga kini belum ada penyelesaian soal ganti rugi. Pasca dilempar batu oleh orang tak dikenal di jalur perlintasan antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor, Jawa Barat, kini rangkaian komuter lain terbaru buatan Cina, Railway Rolling Stock Corporation, masih dilakukan perbaikan hingga 2 hari ke depan. Lemparan batu dari sisi kiri membuat bagian pintu kaca dan jendela kereta mengalami keretakan yang cukup parah.
Pelakunya ternyata dua bocah laki-laki berusia 8 dan 10 tahun. Setelah sempat diserahkan ke polsek setempat, kini keduanya telah dijemput oleh orang tua masing-masing. Direktur Utama Kereta Komuter Indonesia, Asdo Atrivianto, menyebut akibat kerusakan tersebut PT KCI mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Meski orang tua kedua bocah berjanji akan bertanggung jawab, namun hingga kini belum ada perbincangan perihal ganti rugi. Yang jelas kemarin orang tuanya sudah bertanggung jawab. Tapi dari KCI sendiri minta ganti rugi atau seperti apa? Ya seharusnya ya kalau merusak barang orang ya apa konsekuensinya mengganti rugi kan. Nah itu kerugiannya berapa? Kerugiannya berapa? Kira-kira aja. Mungkin puluhan juta lah Pak. Ya puluhan juta. Berapa Pak? Detailnya belum itu. Detailnya belum ada laporan dari teman-teman teknik. Jangan kira-kira dong. Teman-teman teknik kan ada hitungannya. KCI meminta para orang tua agar memberikan edukasi serta mengawasi aktivitas anak-anak mereka agar aksi pelemparan batu yang bisa mencelakai nyawa orang lain, khususnya penumpang kereta, tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.